Nah kemarin itu sempet nih guys banyak pertanyaan yang masuk ke aku. Sebenarnya beasiswa Taiwan tuh ada apa aja sih? Benefitnya apa sih? Terutama yang bisa di-apply sama orang Indonesia. Nah jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk apply beasiswa Taiwan, kalian bisa pantengin video aku dari awal sampai akhir. Karena aku nggak akan cuma bahas satu beasiswa, tapi aku akan bahas macam-macam beasiswa yang bisa di-apply oleh orang Indonesia. Oke, untuk lebih gampangnya, aku akan mengkategorikan tipe-tipe beasiswa di Taiwan. Yang pertama adalah beasiswa pemerintah, beasiswa lembaga, dan juga beasiswa kampus. Oke, sebelum kita mulai ke beasiswanya, aku akan bahas dulu nih sedikit mengenai skema beasiswa Taiwan. Nah, beasiswa Taiwan ini kan yang aku bilang tadi, itu ada beasiswa pemerintah, ada beasiswa lembaga, dan juga ada beasiswa kampus. Nah, basically kalau misalkan untuk beasiswa pemerintah dan beasiswa lembaga itu, pendaftaran beasiswa dan pendaftaran kampus itu terpisah guys. Jadi kalian daftar kampus dulu. Nah habis itu nanti pas beasiswa pemerintah atau beasiswa lembaga ini buka, maka baru kalian daftarin beasiswanya. Terus kak gimana kalau misalkan aku belum terdaftar atau aku belum dapat kampus, belum dapat letter of acceptance dari kampus nih? Nah itu gak apa-apa banget. Yang penting kalian sudah ada bukti bahwa kalian sedang mendaftar di kampus tersebut. Nah buktinya itu bisa berupa email, misalkan application kalian accepted, atau misalkan biasanya ketika kalian mendaftar itu kalian bisa download application kalian jadi PDF, terus kalian print, nanti kalian submit deh buat apply beasiswa pemerintah dan juga lembaga tersebut. Nah, tapi kalau beasiswa kampus itu gampang banget. Ketika kalian nanti daftar kampusnya, di admissionnya itu nanti ada pilihan nih pasti, kalian mau daftar beasiswa kampus atau enggak. Nah, kalian tinggal klik yes or no gitu. Jadi kalau kalian mau daftar beasiswa kampus ya udah tinggal klik yes aja gitu. Jadi gampang banget. Dan proses seleksi untuk beasiswa kampus ini tidak terpisah dengan proses seleksi admission. Jadi kalau misalkan kalian nanti pas diseleksi sama kampus, itu otomatis kalian juga akan diseleksi untuk beasiswa tersebut gitu. Tapi kalau misalkan untuk beasiswa pemerintah dan juga lembaga, ya karena terpisah, jadi nanti itu seleksinya akan ada skemanya tersendiri gitu. Kita akan bahas beasiswa kategori pertama, yaitu adalah beasiswa pemerintah. Nah, beasiswa pemerintah ini tuh ternyata nggak cuma satu doang guys, tapi juga ada banyak. Besok aku kumpulin nih, aku nemu ada 4 beasiswa pemerintah yang bisa di-apply sama kita nih orang Indonesia. Yang pertama ada beasiswa MOE atau beasiswa dari Ministry of Education. Jadi dia itu dikasih sama Kementerian Pendidikannya Taiwan untuk international student yang pengen kuliah di Taiwan. Nah jurusannya ada apa aja sih? Jurusannya tuh apa aja? Bebas terserah kalian. Tapi tergantung nih kalian punya TOEFL atau enggak. Jadi TOEFL itu adalah semacam TOEFL-nya Mandarin Taiwan gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang mau apply di jurusan yang Chinese Health, itu kalian harus punya nih si TOEFL ini. Kalau enggak, ya mau nggak mau kalian ambil jurusan yang memakai bahasa Inggris. Nah, untuk jurusan yang bahasa Inggris itu nanti biasanya mereka sudah melampirkan listnya itu jurusannya apa aja dan ada di univ apa aja. Jadi memudahkan kalian untuk mencari info di web-web universitas tersebut gitu. Nah, apa aja sih yang di-cover dari MOE ini? Yang pertama, MOE ini nge-cover uang pendidikan sebanyak 40.000 NT. Nah, itu tuh setara dengan sekitar 20 jutaan gitu guys. Jadi nanti kalian bayar uang kuliahnya tuh udah ditanggung sama MOE. Aku cuma 20 juta ya, atau 40.000 NT. Terus gimana kak kalau misalkan uang kuliah aku ternyata lebih daripada itu? Nah, biasanya nanti tergantung, ada beberapa kampus yang memang membantu untuk mengcover sisanya atau tidak. Kalau misalkan kampus membantu, ya udah berarti kalian full nih, nggak usah bayar sendiri. Tapi kalau misalkan ternyata nanti ada kampus yang kalian apply itu atau kalian keterima itu nggak membantu kalian, nggak mau cover sisanya, ya mau nggak mau nanti kalian harus bayar sisanya sendiri gitu. Tapi beasiswanya itu termasuk sultan. Kenapa? Karena uang saku dari beasiswa ini tuh terbilang cukup banyak. Jadi beasiswanya itu uang sakunya ada 20.000 NTD atau sekitar 10 jutaan gitu. Dan itu sebenarnya cukup banget sih untuk tinggal di Taiwan. Nah, kira-kira kapan sih kita bisa apply beasiswa ini? Beasiswa ini itu dibuka setiap bulan Februari, sekitar bulan Februari sampai Maret gitu. Jadi beasiswanya rentangnya cukup lama, biasanya sebulan dibukanya. Terus application yang kalian kirim itu harus berbentuk hard copy. Dikirim kemana? Dikirim ke TED-Talk. Untuk info lebih lengkapnya kalian bisa cek nih di website mereka atau blog mereka, studiditaiwan.blogspot.com. I know bentuknya web ini adalah blogspot, tapi ini adalah
web yang memang official dari Teto kayak gitu. Jadi kalian nggak usah takut bahwa blogspot ini blogspot tipu-tipu atau abal-abal gitu. Beasiswa kedua yang akan kita bahas dari list beasiswa pemerintah Taiwan adalah beasiswa MOFA atau beasiswa dari Ministry of Foreign Affairs. Jadi bahasanya beasiswa dari Kementerian Luar Negerinya Taiwan gitu. Nah, mereka itu punya dua program guys. Program yang pertama itu adalah program bahasa nih. Nah, program bahasa ini tuh dilakukan selama 1 tahun. Dan yang kedua itu ada program degree. Nah, program degree ini tuh tergantung kalian waktu kuliahnya itu berapa. Dan untuk program degree-nya itu nge-cover dari S1, S2 dan juga S3 gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya benefit yang kalian dapatkan kalau kalian daftar di beasiswa MOFA ini? Yang pertama adalah kalau kalian ikut program yang bahasanya, kalian akan dapat uang saku sebanyak 25.000 NTD. Nah, kalau misalkan kalian daftar untuk yang degree-nya, kalian akan dapat uang saku sebanyak 30.000 NTD. Lumayan gede kan uang sakunya. Tapi MOFA ini tidak akan mengcover tuition fee kalian. Jadi ya kalian harus bayar tuition fee kalian sendiri atau kalian bisa mungkin dapat subsidi dari kampus. Nah, selain itu benefitnya mereka juga akan memberikan tiket one way nih dari negara kalian ke Taiwan atau dari Taiwan ke negara kalian. Sama seperti MOE, beasiswa ini bentuknya itu hard copy dan nanti harus kita submit atau kita kumpulkan di Teto kayak gitu. Nah, pendaftaran itu kapan? Nah, pendaftarannya itu bisa dilakukan di sekitar bulan Februari dan Maret. Jadi sama nih kayak MOE. Sebenarnya beasiswa MOFA ini targetnya adalah negara-negara yang memang punya hubungan bilateral dengan Taiwan. Tapi bukan berarti kita sebagai orang Indonesia nggak bisa apply ya guys. Kita tetap bisa apply kok dan tetap memungkinkan untuk mendapatkan beasiswa MOFA ini. Gitu. Selanjutnya beasiswa kita yang ketiga ada beasiswa MOST atau beasiswa dari Ministry of Science and Technology. Jadi ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Sains dan Teknologinya Taiwan. Dan beasiswa ini tuh sebenarnya nggak bisa di-apply sama semua jenjang karena beasiswa ini tuh khusus untuk anak S2 dan juga anak S3 aja gitu. Nah, beasiswa ini itu benefitnya adalah kalian akan dikasih stipend sebanyak 30.000 NTD, tapi kalian itu harus bayar tuition kalian sendiri gitu. Cuman kalau sama kayak tadi beasiswa MOFA, kalau misalkan kalian bisa dapat tuition waiver atau free tuition dari kampus dibantu sama kampus, kalian juga bisa. Nah, besok kita yang keempat itu ada ESP atau Elite Scholarship Program. Nah, Elite Scholarship Program ini dikeluarkan juga nih sebenarnya oleh MOE kayak gitu dari Ministry of Education-nya Taiwan. Nah, cuman kenapa sih kok Elite Scholarship Program ini punya program sendiri? Karena beasiswa ini tuh sebenarnya pertama cuma bisa untuk anak S2 dan S3 dan cuma bisa untuk calon mahasiswa yang memiliki background sebagai pengajar, profesor, asisten profesor, dosen. Nah, yang kayak gitu tuh yang ditargetkan oleh Elite Scholarship Program ini. Nah, dan Elite Scholarship Program itu sebenarnya nggak meng-cover semua negara loh, tapi Indonesia termasuk dari salah satu negara yang bisa mendapatkan Elite Scholarship Program ini. Nah, jurusannya pun sebenarnya ada jurusan prioritasnya. Nah, aku akan set jurusan prioritasnya di sini. Apa sih yang akan kalian dapat dari sini? Kalian akan mendapatkan stipend sebanyak 20.000, tapi untuk tuition itu akan sangat amat tergantung kampusnya karena kampusnya akan memberikan tuition waiver atau enggak gitu. Oke guys, biar videonya nggak terlalu panjang, kita lanjut ya di part 2.